kita potong jadi 2. Kemudian yang sepotong, mungkin sedikit informasi, yang sepotong kita gunakan sebagai tempat air ya. Jadi sebagai tempat air. Jadi potongan yang bawah itu kita fungsikan sebagai tampungan air. Nah, kemudian sepotong yang atas atau ujungnya, nah ini kita fungsikan sebagai tempat media tanah, sebagai tempat menanam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bersama lagi nih dengan Petani Bunga, dimana sebuah channel yang selalu membahas tentang tanaman ya, yang selalu mengunggah dan mengupload tentang tanaman, apapun bentuk dan jenis tanamannya akan selalu kita upload dan kita unggah di channel Petani Bunga. Bagaimana kabar kita di sore hari ini? Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa mungkin bisa dilihat dan diketahui bersama ya ini, bahwasanya kami berada di depan rumah sepanjang jalan ya, dekat jalan utama depan rumah. Kemudian di samping dan belakang kita ini adalah tanaman. Di sore hari ini konsep kita, mungkin para pemirsa bisa menebak ya, bisa menebak bahwasanya di sore hari ini kita mengisi media, saudaraku, mengisi media tanam ya. Mungkin sekedar informasi ya, kita berada di lahan terbuka, di lahan depan rumah, yang dimana kalau kita mau dan pingin bertanam ya, kita tahu tidak usah repot dulur, kita tidak usah repot. Jadi tidak ada istilah karena tidak punya lahan kita tidak bisa menanam, tidak punya ladang kita tidak bisa menanam. Itu salah. Apa artinya? Kita sudah berulang kali bahkan berulang kali ya, bahkan berulang kali, betul, bahwasanya kita menanam dan menghasilkan tanpa harus punya ladang, lahan, atau pekarangan yang luas. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak punya lahan atau pekarangan yang luas tapi tetap bisa menanam? Ya, salah satunya bisa disaksikan bersama ini, bahwasanya kita di sore hari ini mengisikan media tempat untuk menanam tanaman, baik itu sayur maupun apapun. Oke, dimana sayur atau tanaman apapun yang dibutuhkan dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus beli. Salah satunya yang sudah, ini yang sudah ya, ini adalah salah satunya adalah sayur kangkung atau pakcoy ya, yang biasa kita konsumsi setiap saat. Ini rencananya besok insya Allah akan kita tanami kangkung, saudaraku. Kangkung yang bisa ditanam di lahan perkarangan, dekat rumah, depan rumah, belakang rumah ya. Kalau tidak punya lahan yang dekat rumah, belakang rumah, kanan kiri rumah, ternyata di trotoar pun kita bisa menanam. Padahal kita bisa boleh tahu dan boleh komen ya, bahwa trotoar kita itu sudah dicor. Adik mau nggak bantu Akung? Ambilkan potongan ya, potongan botol bawa ke sini ya. Jadi seperti ini bersama cucu tercinta, adik Davina ya, bisa sekali-sekali di zoom juga boleh tante. Nah, jadi seperti ini konsepnya di hari ini ya, sore hari ini kita mengisikan media tanam ya, yang sebagaimana media tanam sudah kita persiapkan 2-3 hari yang lalu. Ini terdiri dari 3 unsur, saudara. Media tanam yang kita gunakan insya Allah untuk menanam sayur ini terdiri dari tanah humus, kemudian arang sekam, ditambah lagi kotoran kambing atau kotoran sapi kebetulan ini yang sudah kita fermentasi. Dan sedikit-sedikit, ini masih semi ya, sedikit-sedikit ini informasi ini masih semi berkaitan dengan cara menanam. Kita sudah menggunakan sistem biosaka, lur.
Jadi sudah ala biosaka walaupun belum 100%. Kenapa belum 100%? Karena ini sebagian media adalah media bekas yang kemarin kita bersihkan, kemudian kita tumpahkan dan kita ambil dan ditambah dengan media baru. Nah, media baru ini sudah kita spray atau kita semprot dengan biosaka. Sekali lagi, ini sudah kita semprot dengan biosaka sebagai bahan aktif untuk mengkondisikan dan menghidupkan unsur hara yang ada di dalam media tanah ini. Ambilkan lagi anak Ayu, ambilkan lagi. Seperti itu. Ini nanti hasilnya bagaimana, memang namanya mencoba dan mencoba ya. Jadi kita mencoba dulu karena kita belum pernah ya. Biosaka itu pada umumnya kita gunakan untuk penyepraian tanaman ya. Tanaman baik itu padi, sayur ataupun yang lain. Bahkan cara menyeprainya juga ada aturannya. Salah satunya adalah harus kita spray kabut. Tapi kita coba untuk apa ya? Kita gunakan atau kita aplikasikan, kita spray pada media tanah yang insya Allah nanti akan kita gunakan untuk menanam. Oh iya, ambilkan lagi. Ini bersama cucu tercinta yang bantu terus ini. Nah, iya, bantu. Nah, setelah kita isikan di media atau di pot buatan ini, saudaraku, ini kita tahan dulu. Ini nanti kita tahan kurang lebih 2 atau 3 hari ya. Tidak langsung kita tanami, tapi biasanya kita tahan sampai 5 atau 4 hari. Ya, setelah itu baru kita taruh benih atau kita tanami benih. Insya Allah ini akan kita tanami kangkung darat, saudaraku. Pinter ya anak Ayu, ambilkan lagi nak. Insya Allah ini kita akan tanami kangkung darat ya. Dimana kangkung darat itu merupakan salah satu bahan sayur ya, yang selalu dikonsumsi oleh banyak orang. Kita berpikir karena itu kebutuhan pokok sebagai sayur yang setiap pagi kita fungsi atau kita butuhkan, bagaimana ya supaya efisiensi daripada belanja dapur ya, maka kita coba tanam sendiri walaupun tidak punya lahan. Walaupun tidak punya ladang, ambilkan lagi anak Ayu. Ambilkan lagi, oke. Walaupun kita tidak punya ladang, insya Allah kita bisa menanam. Ya. Ini kita tumpahkan aja, mudah. Yaitu dengan cara kita menanam di botol aqua bekas. Botol aqua bekas ini botol aqua air mineral itu loh lur. Iya mbah. Yang ukuran 1,5 liter itu kita potong jadi 2 ya. Kita potong jadi 2. Kemudian yang sepotong, mungkin sedikit informasi, yang sepotong kita gunakan sebagai tempat air ya. Jadi sebagai tempat air. Jadi potongan yang bawah itu kita fungsikan sebagai tampungan air. Nah, kemudian sepotong yang atas atau ujungnya, nah ini kita fungsikan sebagai tempat media tanah, sebagai tempat menanam. Nah, supaya tanpa harus menyiram dan tanaman bisa tumbuh, saudaraku, ini juga ada trik tersendiri ya, dimana potongan yang atas ini harus kita kasih lubangan-lubangan. Jadi ini tutupnya tetap kita buka, kemudian tutupnya ini kita solder atau kita paku juga boleh. Kita kasih lubangan pakai solder, pakai paku bisa. Kemudian kita kembali tutup lagi. Sementara yang dinding bawah ini juga kita kasih lubangan. Ini sebanyak 4 lubangannya. Fungsinya apa? Lubangan ini nanti sebagai sirkulasi udara dan jalannya akar untuk menembus air, yang insya Allah air ini sebagai media nutrisi ya. Jadi air ini sebagai media nutrisi. Bila mana kita menginginkan untuk kita pupuk misalnya, kita tidak usah pupuk dari atas, saudaraku. Kita cukup kasih beberapa jimpit pupuk, kemudian kita taruh di bawah, di airnya. Kemudian dari atas ini juga tidak usah nyiram. Mengapa tidak usah nyiram? Karena sudah ada rongga atau
celah-celah kecil yang kita bikin dari lubangan tadi sebagai jalannya air dan jalannya udara, sehingga air dan udara akan nembus ke ke bawah. Insya Allah tanaman kita yang ada di atas ini sudah bisa tumbuh dan subur seperti itu, karena kondisi tanah selalu lembab. Begitu loh lur. Jadi seperti ini. Ini bagian daripada upaya ya untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi bagian dari upaya atau langkah-langkah kita untuk menyelamatkan alam, di mana sampah itu kata orang menjijikkan. Sampah kata orang tidak berharga. Bahkan sampah itu dibenci orang. Ternyata anggapan seperti itu salah. Karena apa? Karena sampah itu berharga. Buktinya bisa kita lihat ini. Contoh botol aqua bekas ini adalah sampah. Tapi kalau kita mau memungsikan dan menggunakan, maka botol aqua bekas ini bisa bermanfaat untuk menanam. Hasil tanamannya bisa kita konsumsi tanpa harus membeli untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Sekalian juga bisa dilihat di belakang kita, saudaraku. Di belakang kita itu tidak pot beli dari toko loh, ya lur. Itu tidak pot yang harganya mahal, terus belinya dari toko bunga atau pasar bunga, tidak. Pot ini juga sama, konsepnya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pot ini mungkin bisa sedikit saya sepilkan, ya. Ini konsepnya juga sama. Nah, jadi kita potong menjadi dua bagian yang sama. Oh, bentar, memang berat ini. Nah, tuh. Yang ini tempat air, ya kan? Air ini. Jadi tanaman kita itu enggak usah kita siram setiap hari, enggak usah. Cukup katakan kita kontrol saja kedalaman dan keadaan kondisi air nutrisi yang bawah ini masih cukup enggak, masih enggak, kurang enggak, seperti itu. Kalau musim kemarau mungkin perlu kita tambah, 1 minggu sekali kita kontrol, kita tambah. Bisa dari atas karena di sini sudah ada celah-celah dan rongga apa ya, lubangan-lubangan, sehingga lubangan ini bisa menjadikan jalannya air yang masuk ke dalam atau ke bawah. Atau bisa kita buka seperti ini, kemudian kita isi air seperti itu. Ini. Jadi ini sudah ada rongganya, akarnya sudah bisa menembus ke air seperti itu. Jadi ini juga solusi. Tidak harus beli, tapi dengan galon le mineral bekas kita bisa menanam. Sama konsepnya, ya. Dengan hari ini kita mengisi media tanah yang kita sudah siapkan ini ke potongan botol aqua yang ukurannya hanya 1,5 liter ya ini. Adik, mana? Ambilkan lagi. Makasih. Nah, ini kita isikan seperti ini. Ini adalah salah satu upaya kita tidak punya lahan, tapi kita bisa menanam. Kita tidak punya ladang, tapi kita bisa makan. Dari mana? Dari hasil keringat sendiri. Dan tidak harus biaya. Apalagi sekarang sudah didukung dengan penemuan biosaka, lur. Jadi biosaka itu adalah salah satu apa ya, unsur yang bisa mengembalikan unsur hara ya, unsur hara tanah. Ya. Jadi tanah-tanah yang memang sudah lama rusak atau panas karena kebanyakan pupuk kimia dan obat-obatan kimia, maka dengan biosaka insya Allah kesuburan tanah kita akan kembali normal lagi. Nah, seperti itu. Enak kan? Nah, orang tani itu enak, makanya ayo kita bertani. Pak, saya tidak punya sawah. Tidak butuh sawah. Saya tidak punya ladang, tidak butuh ladang. Bertani itu konsepnya hanya satu, ya, mau dan mampu. Jadi mau
Mau dalam arti punya niat, mampu dalam arti mau berbuat. Nah, kalau kalian hanya berpangku tangan saja, duduk-duduk manis saja, siapa nanti yang akan kasih rezeki? Tapi kalau para pemuda khususnya mau berusaha, apapun usaha kita, insya Allah Allah akan membalas dan memberi imbalan yang setimpal dengan jerih payah kita. Seperti ini, kita insya Allah hari ini menyiapkan media tanam. Insya Allah 2 atau 3 hari yang akan datang akan kita tanami, lur. Setelah kita tanami, kalau kita memang menanam sayur ya, misalnya kangkung, kita cukup menunggu kurang lebih 21 hari. Tanaman kita ini sudah bisa kita petik dan sudah kita bisa menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Dengan memanen tanaman sayur yang hasil keringat sendiri, hasil tanaman kita sendiri, wah, nikmatnya luar biasa. Merasa ada salah satu rasa kebanggaan tersendiri, lur. Jadi menikmati hasil karya keringat kita sendiri itu rasa bangganya itu luar biasa. Jadi apa-apa yang kita lakukan ini bagian daripada upaya untuk menyambung hidup. Ya, oke, ngambil lagi anak, yuk. Ambilkan lagi. Oke. Nggak usah naik turun lah. Dari sana. Ya wes, dari sini lah gitu. Dari situ aja nggak, Bang. Udah cukup situ aja. Ini tak taruh sini. Aduh. Makasih. Ini lur. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita itu kalau ada akungnya kerja itu selalu ini bantu ini. Ambil, ambilkan satu lagi. Selalu bantu. Nah, udah dilatih biar tahu susahnya orang tua ya. Jadi apapun cita-cita mereka, apapun profesi dan pekerjaan mereka besok, kalau tahu susah dan repotnya orang tua, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang bisa mendoakan dan menjunjung nama baik kedua orang tua. Seperti itu. Jadi seperti ini, walaupun usianya baru 2 tahun sudah ada apa belum ini, tapi sudah bisa membantu ya. Nah, mana ini sudah membantu ini. Anak kecil itu seperti ini ya, membantu. Nah, itu lor. Jadi saya ulang lagi, di sore hari ini kita adalah sebatas persiapan ya, ini persiapan untuk menanam ya. Yang kita lakukan di sore ini adalah mengisi media ke pot buatan kita sendiri yang bahannya dari botol aqua yang sudah bekas atau yang sudah dibuang, yang masuk sampah, kita pungut, kita gunakan kembali sebagai tempat menanam. Oke, masih ada 2-3 baris. Ayo, mana aku diambilkan? Ambilkan lagi. Ya Mbah, ini mau bantu-bantu Mbah. Nah, oke. Adik mandi dulu ya. Ini tak lanjutkan aku sendiri. Nah, seperti ini lur. Alhamdulillah, tinggal sedikit. Ini medianya 3 unsur ini. Tanah humus ya. Kebetulan tanah humusnya dari bawah bambu loh. Dari bawah bambu. Jadi ini ada akar-akar bambu yang bagus ini untuk PGPR juga. Jadi akar bambu itu manfaatnya besar untuk tanaman, khususnya pada media tanah yang
bisa mengkondisikan media tanah menjadi tanah ini yang awalnya panas, awalnya tandus, akan menjadi subur dengan adanya PGPR dan akar bambu seperti itu. Oke, tinggal sedikit lur, kita bergeser ke sini. Oke, kita ngisi dulu. Ini masih beberapa potong botol aqua bekas ini. Kita isikan dan kita taruh ya di atasnya aqua yang sepotong. Konsepnya seperti itu. Insya Allah nanti setelah ini kita terisikan semua ya. Kemudian kita tunggu 2 atau 3 hari yang akan datang, baru kita tanami. Yuk, ya, baru kita tanami. Tanami apa? Ya, seperti yang rencana kita sudah kita siapkan benihnya ya kemarin. Yaitu kita tanami kangkung dan pakcoy. Kita tanami kangkung darat atau mungkin pakcoy. Ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi ini sepotong aqua yang atas ini kita isi media ya. Kemudian yang sepotong bawah kita isi air. Nah, fungsinya air sebagai tempat nutrisi ya, sebagai tempat penyiraman otomatis, karena di sini sudah ada lubangan-lubangan yang insya Allah akan menjadikan jalannya air dan sirkulasi udara seperti itu. Kemudian yang atas kita taruh di atasnya gini. Nah, kalau ada hujan yang airnya berlebihan, dia akan keluar dengan sendirinya. Oke, mungkin itu aja dulu ya para pemirsa yang bisa kami sampaikan di petang atau sore hari ini berkaitan dengan persiapan menanam. Kita menanam tidak di ladang, kita menanam tidak di tanah pekarangan, tapi kita menanam di salah satunya adalah botol bekas yang kita gunakan sebagai medianya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.